Rika baru saja selesai memindahkan beberapa kardus terakhir ke dalam rumah kontrakan barunya. Ia mengelap peluh dari dahi, lalu duduk di kursi lipat satu-satunya yang sudah sempat ia keluarkan dari mobil. Rumah ini tidak besar, tapi cukup untuknya yang tinggal sendiri dan bekerja dari rumah. Ia seorang ilustrator lepas, lebih banyak menggambar di kamar daripada keluar. Rumah ini terletak di ujung gang kecil di pinggiran kota. Jalan depan rumah hanya cukup untuk satu mobil lewat. Rumah-rumah di sekitarnya tampak tua dan sunyi. Beberapa tampak tidak dihuni. Rumah yang Rika sewa memiliki 2 kamar, dapur kecil, ruang tengah yang menyatu dengan ruang tamu, serta halaman sempit di depan dan belakang. Cat dinding luarnya mulai pudar, dan jendela kamar utamanya menghadap langsung ke pohon ketapang besar yang daunnya lebat. Rika memilih kamar depan sebagai tempat tidur sekaligus ruang kerja. Ia meletakkan kasur busa di sudut dan menaruh meja gambar di bawah jendela. Meski belum banyak perabot, ia merasa cukup nyaman. Ia membuka jendela lebar-lebar untuk membiarkan udara masuk. Angin dari luar membawa bau tanah dan daun kering. Beberapa tetangga sempat menyapa saat ia membawa barang. Sekilas ramah, tapi mereka cepat kembali masuk ke rumah masing-masing. Tidak banyak percakapan. Gang ini terasa tenang, hampir seperti tidak ada orang tinggal di sini. Menjelang malam, Rika menyalakan lampu ruang tengah dan mulai mengatur beberapa barang yang bisa dibongkar. Ia merasa lelah tapi puas. Saat duduk di lantai, ia melirik ke arah jendela kamar. Daun ketapang terlihat bergerak pelan. Jendela itu cukup besar, tanpa teralis, dan hanya dilapisi kaca bening. Sebelum tidur, ia menarik tirai tipis yang sudah ia pasang siang tadi. Tirai itu hanya sedikit menutupi bagian bawah jendela. Bagian atasnya masih terbuka, tapi ia tak terlalu peduli. Badannya sudah terlalu capek untuk berpikir lebih jauh. Ia berbaring di kasur dan menatap langit-langit. Suasana rumah senyap. Hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan angin dari luar. Tidak ada hal aneh, tidak ada suara asing, tidak ada getaran mencurigakan. Hanya keheningan yang terasa asing karena baru pertama kali ia rasakan di rumah ini. Rika menutup mata dengan perasaan campur aduk. Ia senang karena akhirnya punya tempat sendiri, tapi juga sedikit cemas karena tidak terbiasa dengan lingkungan yang terlalu sepi. Namun malam itu berlalu begitu saja. Tidak ada yang aneh, hanya satu hal kecil yang mengganggunya sebelum tidur. Ia merasa seperti sedang diperhatikan, tapi ia tidak melihat apa-apa saat menoleh ke arah jendela. Rika bangun lebih awal dari biasanya. Ia belum terbiasa dengan cahaya yang langsung masuk ke kamarnya lewat jendela besar. Tirai tipis yang ia pasang tidak cukup menahan silau dari luar. Sambil menyeruput kopi, ia berdiri di depan jendela dan memperhatikan pohon ketapang yang berdiri tegak, hanya beberapa langkah dari kaca. Daunnya lebat, batangnya cukup besar, dan beberapa akar mencuat ke permukaan tanah. Sepanjang siang, Rika sibuk menyusun meja kerja dan menggantung rak gambar di dinding. Ia sesekali melirik ke jendela. Tidak ada yang aneh, hanya suasana luar yang terus tampak teduh karena tertutup bayangan pohon. Tapi entah kenapa, ia merasa tidak nyaman duduk lama di dekat jendela. Seperti ada sesuatu dari luar yang menatap balik ke dalam. Rika mencoba mengalihkan perhatian dengan menggambar. Ia menyetel lagu pelan dari ponselnya, lalu mulai membuat sketsa pesanan dari klien. Tapi setelah 1 jam duduk, ia merasa gelisah. Pandangannya terus tertuju ke arah jendela. Walau tidak ada yang terlihat selain daun dan batang pohon. Ia berdiri dan menarik tirai sepenuhnya. Malam datang lebih cepat dari yang ia kira. Langit mendung sejak sore dan suasana sekitar rumah jadi lebih gelap. Lampu kamar menyala, membuat jendela seperti cermin besar. Rika duduk di tempat tidur sambil membuka pesan-pesan dari klien.
Ketika ia menoleh ke jendela, ia terpaku sebentar. Ada siluet putih di luar kaca. Samar, diam, tidak bergerak. Rika langsung berdiri dan mendekat. Tapi saat ia mendekat, bayangan itu menghilang. Ia menempelkan wajah ke kaca dan melihat keluar. Tidak ada apa-apa, hanya pohon ketapang yang berdiri di tempatnya. Tidak ada kain putih, tidak ada sosok aneh. Mungkin hanya bayangan pantulan dari lampu kamar atau kain yang tersangkut daun. Ia menarik napas dan mencoba mengabaikannya. Tapi saat kembali duduk di kasurnya, perasaan tidak nyaman itu muncul lagi. Seperti tadi siang, ia merasa diawasi. Rika berdiri sekali lagi, lalu mengambil lakban dan menempelkan kertas gambar ke jendela untuk menutupi bagian atas yang tidak bisa dijangkau tirai. Meski terlihat tidak rapi, setidaknya ia tidak harus melihat keluar saat malam. Sebelum tidur, ia mengecek jendela 2 kali. Tidak ada apa-apa, semua tertutup. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi ia masih merasa gelisah. Seolah sesuatu ada di balik kaca, menunggu waktu untuk muncul lagi. Rika kembali ke toko perlengkapan rumah di kota. Ia mencari tirai baru yang lebih tebal, yang benar-benar bisa menutup cahaya dan pandangan dari luar. Tirai lamanya terlalu tipis dan hanya membuatnya makin resah setiap malam. Setelah melihat beberapa pilihan, ia membeli tirai berwarna gelap yang cukup panjang hingga menyentuh lantai. Setibanya di rumah, ia langsung memasangnya. Tirai baru itu menggantung berat di relnya dan tidak membiarkan sedikit pun cahaya dari luar masuk. Rika berdiri cukup lama di depan jendela setelah tirai dipasang. Ia merasa sedikit lega. Kali ini tidak akan ada bayangan atau pantulan aneh yang bisa muncul tiba-tiba. Ia tidur lebih awal dari biasanya. Rasa lelah dan kepala yang penuh dengan bayangan-bayangan tadi malam membuatnya ingin cepat memejamkan mata. Kamar sudah gelap, tirai tertutup rapat, dan ia berusaha untuk tidak berpikir macam-macam. Ia menghadap ke dinding dan menarik selimut hingga ke dagu. Beberapa jam berlalu, Rika terbangun mendadak. Tidak tahu apa yang membuatnya terjaga. Ia tetap berbaring sambil memandangi dinding di depannya. Rasanya kamar terlalu sunyi. Tidak ada suara dari luar, bahkan dari kipas angin kecil yang biasanya berputar pelan di atas meja. Perlahan, ia membalikkan badan dan menghadap ke jendela. Tirai masih ada di tempatnya, tapi tidak sepenuhnya tertutup. Di bagian tengah, terlihat sedikit celah seperti seseorang menyibakkan bagian tirai dari luar. Rika mengangkat kepalanya. Matanya membelalak. Di balik celah tirai, berdiri bayangan putih. Kali ini tidak samar seperti sebelumnya. Terlihat jelas rambut panjang yang menggantung kusut, wajah tertutup, dan baju putih yang kusam dan robek di beberapa bagian. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap langsung ke jendela. Rika tak mampu berpaling. Tangannya gemetar, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia tidak tahu harus berteriak atau menutup mata. Matanya terkunci pada celah itu, pada sosok yang masih diam di tempat yang sama. Setelah beberapa detik, ia menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Ia memejamkan mata dan berharap semuanya hilang saat ia membuka mata nanti. Ia tidak tidur lagi malam itu. Ia hanya berdiam di bawah selimut, tidak bergerak sampai fajar menyelinap dari bawah pintu. Saat ia bangun keesokan paginya, tirai sudah tertutup kembali seperti semula. Tapi ia tahu semalam itu bukan mimpi. Beberapa malam terakhir, Rika tidak bisa tidur dengan nyenyak. Wajah bayangan putih yang muncul di balik tirai terus membekas di kepalanya. Ia mencoba menyibukkan diri dengan menggambar atau menonton video agar pikirannya tidak terlalu fokus pada jendela. Malam ini, ia kembali bekerja di meja gambarnya. Tirai sudah tertutup rapat dan lampu kamar menyala terang. Tidak ada suara dari luar. Semua terasa tenang, tapi ketika ia tengah menggambar,
lampu kamar tiba-tiba mati. Rika terdiam sejenak. Ia masih bisa melihat sedikit karena layar laptop menyala, tapi seluruh ruangan langsung terasa berbeda. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke saklar. Ia menekan tombolnya beberapa kali. Lampu kembali menyala. Tidak ada percikan, tidak ada bau terbakar. Semuanya terlihat normal. Ia berpikir mungkin daya listrik turun sebentar, atau mungkin saklarnya longgar. Tapi ia baru saja mengganti saklar itu 2 minggu lalu. Tidak seharusnya ada masalah. Ia kembali duduk dan mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi perasaan tidak tenang terus menghantui. Setiap kali terdengar suara dari luar, matanya langsung mengarah ke jendela. Tirai masih tertutup, tapi bayangan-bayangan samar kadang muncul ketika angin bergerak dari luar. Sekitar 30 menit kemudian, lampu kamar mati lagi. Kali ini lebih tiba-tiba. Rika langsung berdiri dan menuju saklar. Ia menekan tombolnya, tapi lampu tidak menyala. Ia menunggu beberapa detik, mencoba tidak panik. Ketika ia berbalik untuk mengambil ponsel dan menyalakan senter, telinganya menangkap suara halus dari arah jendela. Bunyi seperti sesuatu yang diseret di lantai. Pelan, berat, seperti kaki yang terseret perlahan melewati keramik. Rika membeku di tempat. Nafasnya tertahan. Ia memutar kepala ke arah jendela, tapi tidak bisa melihat apa-apa karena gelap. Tirai masih tertutup, namun suara itu terdengar semakin jelas. Bukan dari luar jendela, melainkan dari dalam kamar. Dari area di dekat jendela, tempat di mana tirai panjang menyentuh lantai. Ia melangkah mundur perlahan dan mengambil ponsel di meja. Saat senter dinyalakan, suara itu berhenti. Tidak ada apa-apa di dekat jendela. Tirai tidak bergerak, lantai bersih. Setelah beberapa menit, lampu kamar menyala kembali dengan sendirinya. Rika tidak menemukan masalah pada saklar atau kabel. Ia memeriksa stop kontak, memeriksa panel listrik. Semuanya normal. Tapi ia tahu, yang terjadi malam ini bukan karena kerusakan listrik. Rika terbiasa bekerja di meja kecil yang ia letakkan di pojok kamar, tidak jauh dari colokan dan cukup dekat dengan tempat tidur. Ukurannya tidak besar, hanya cukup untuk laptop, lampu meja, dan alat gambar. Ia merasa nyaman bekerja di situ karena tidak langsung menghadap ke jendela. Ketika bangun pagi, ia memperhatikan sesuatu yang ganjil. Meja kerjanya tidak lagi berada di pojok tempat biasa. Meja itu bergeser ke arah jendela, sekitar 1 meter dari posisinya semula. Kursi pun berpindah, seperti ikut ditarik. Rika sempat berpikir mungkin ia yang memindahkannya sendiri tanpa sadar. Mungkin semalam ia merasa jenuh dan duduk menghadap jendela. Tapi ia tidak ingat melakukan itu. Ia yakin betul terakhir kali bekerja, ia meninggalkan meja di tempat biasanya. Ia menarik meja kembali ke pojok. Barang-barangnya disusun ulang, kabel dirapikan, dan kursi dikembalikan ke bawah meja. Ia tidak terlalu memikirkannya. Mungkin rasa lelah membuat ingatannya kurang jelas. Malamnya, setelah makan malam dan mandi, ia kembali ke kamar. Meja masih di tempat semula. Ia menyempatkan menggambar sebentar, lalu tidur agak larut. Tirai tetap tertutup rapat, dan lampu kamar dibiarkan menyala semalaman. Keesokan paginya, meja itu kembali berpindah ke dekat jendela. Posisinya hampir sama dengan kemarin, hanya sedikit lebih miring. Seolah ada yang sengaja mengarahkan permukaan meja itu tepat ke arah jendela. Kursi juga ikut bergeser. Rika berdiri mematung. Ia mencoba memutar ulang dalam pikirannya apakah ada kemungkinan ia sleepwalking atau ada orang lain masuk. Tapi pintu kamar dikunci dari dalam dan semua jendela tertutup. Ia duduk di kasur dan menatap jendela yang tertutup tirai. Meja kerja yang semula jadi tempat ia merasa nyaman, kini seperti alat yang sedang digunakan untuk sesuatu yang tidak ia pahami. Ia mulai merasa jendela itu bukan hanya tempat masuk cahaya dari luar, tapi seolah ada sesuatu yang berusaha membuatnya terus memandang ke sana.
Selama beberapa menit, ia tidak melakukan apapun, hanya duduk dan berpikir. Setelah cukup tenang, ia tarik lagi meja ke tempat semula. Tapi kali ini, ia memberi tanda kecil di lantai dengan isolasi bening, agar bisa tahu persis apakah meja itu berpindah lagi esok pagi. Dalam hati, ia mulai menyadari bahwa semua gangguan yang terjadi selalu berkaitan dengan jendela. Dan entah kenapa, semakin hari, benda-benda di kamarnya seolah diarahkan untuk menghadap ke sana. Rika terbangun dengan rasa tidak nyaman. Ia membuka mata perlahan dan menoleh ke arah jendela. Tirai masih tertutup, tapi ada perasaan aneh yang membuatnya enggan memejamkan mata lagi. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara ketukan pelan. Seperti ada yang mengetuk kaca jendela dari luar. Ketukannya tidak keras, hanya seperti kuku yang menyentuh permukaan kaca dengan pelan dan berulang. Rika duduk di atas tempat tidur, berusaha mendengarkan lebih jelas. Ia menahan napas, mencoba memastikan apakah suara itu nyata atau hanya perasaannya sendiri. Ketukan itu terdengar lagi, pelan tapi cukup jelas. Ia ragu untuk membuka tirai, jadi ia mengambil ponsel dan mulai merekam. Ia menunggu sambil terus memperhatikan arah jendela, berharap suara itu bisa terekam dan ia bisa mendengarnya ulang di pagi hari. Setelah beberapa menit, suara itu berhenti. Rika tidak berani memeriksa lebih jauh. Ia meletakkan ponsel di samping bantal dan tetap duduk. Sesekali melirik ke arah tirai yang masih tertutup rapat. Pagi harinya, ia memutar ulang rekaman. Tidak ada suara ketukan yang terekam. Hanya angin yang samar dan suara dirinya sendiri menarik napas perlahan. Tidak ada bukti apapun. Seolah malam itu tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak kejadian itu, Rika mulai tidur dengan lampu menyala. Ia juga memindahkan tempat tidurnya agak menjauh dari jendela. Meski tidak bisa melihat apapun secara langsung, rasa tidak nyaman itu tetap ada. Setiap malam, ia selalu berharap tidak terbangun karena suara yang sama lagi. Rika tidak lagi tidur dengan tenang. Setiap malam, ia menyalakan lampu kamar, berharap bisa menghindari kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Tapi sejak kejadian meja berpindah sendiri, ia mulai merasa bahwa cahaya lampu tidak benar-benar memberi rasa aman. Malam ini ia terbangun lagi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Ia hanya merasa tidak nyaman. Tubuhnya kaku dan tenggorokannya kering. Ia membuka mata perlahan, menatap ke arah langit-langit, lalu mengalihkan pandangan ke sisi kanan kamar. Awalnya ia tidak sadar ada yang berbeda. Tapi saat matanya menyesuaikan diri dengan cahaya remang dari lampu, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Bayangan putih, tinggi, diam, berdiri dekat lemari kecil yang jarang ia buka. Bayangan itu tidak seperti pantulan dari benda apapun. Terlihat bentuk tubuh samar dengan rambut panjang menjuntai ke depan, tidak bergerak sedikit pun. Diam, seolah menatap ke arah tempat tidur, tepat ke arah Rika. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi tubuhnya tetap diam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ingin menoleh ke arah saklar, tapi bayangan itu masih berdiri di sana. Ia menatapnya lama, berharap itu hanya bayangan dari tirai atau baju yang tergantung. Tapi tidak ada baju di sudut ruangan. Tidak ada gantungan, dan tirai berada di sisi lain, jauh dari tempat itu. Rika menguatkan diri. Ia duduk perlahan dan meraih saklar lampu di dinding sebelah tempat tidur. Jarinya menekan tombol. Lampu kamar menyala penuh. Sudut ruangan kosong. Tidak ada bayangan. Tidak ada apapun. Hanya lemari kecil dan dinding polos. Rika tetap duduk di tempat tidur. Ia menatap sudut itu lama, lalu memeriksa seluruh kamar. Lemari dibuka. Bawah tempat tidur dilihat. Jendela masih tertutup rapat dengan tirai. Tidak ada apa-apa. Ia kembali duduk, kali ini dengan punggung menyandar ke dinding. Tidak ingin langsung tidur.
tidak berani mematikan lampu. Dalam diamnya, ia sadar satu hal. Bayangan putih itu bukan hanya datang dari jendela. Sekarang, ia sudah masuk ke dalam kamar. Rika jarang berbicara dengan tetangga. Sejak pindah, lingkungan di sekitar rumah memang terasa tertutup. Orang-orang hanya menyapa seperlunya. Tidak ada yang benar-benar terbuka. Sore itu, Rika sedang menyiram tanaman di halaman kecil depan rumah. Ia melihat seorang ibu tua berdiri di dekat pagar rumah sebelah. Perempuan itu mengenakan daster dan kerudung tipis, membawa ember kecil berisi air cucian. Ibu itu menatap rumah Rika cukup lama sebelum akhirnya membuka suara. "Kamu tinggal sendiri di situ ya?" tanyanya pelan. Rika mengangguk dan menjawab dengan sopan. Ibu itu mendekat sedikit ke pagar, lalu bersandar pada dinding rumahnya. "Sudah berapa lama tinggal di situ?" "Masuk minggu ketiga," jawab Rika sambil meletakkan selang ke ember. Ibu itu mengangguk pelan, lalu berkata tanpa diminta, "Orang-orang yang pernah ngontrak di rumah itu biasanya nggak lama loh." Rika menoleh. "Kenapa, Bu?" "Entahlah, banyak yang bilang rumah itu nggak enak ditempati, terutama kamar depan. Kamar yang dekat pohon ketapang itu," katanya sambil melirik ke arah jendela kamar Rika. Rika hanya diam. Ibu itu menatapnya serius. "Dulu ada perempuan muda tinggal di situ. Katanya ditinggal tunangannya nikah sama orang lain. Nggak lama dia ditemukan gantung diri di kamar depan." Rika menelan ludah. Sejak itu banyak yang bilang suka lihat bayangan perempuan berdiri di jendela. Apalagi kalau malam-malam. Aku sendiri juga pernah lihat waktu lagi nyapu halaman. Awalnya kukira kamu udah pindah. Soalnya waktu itu rumah masih kosong." Rika tidak tahu harus merespons seperti apa. Ia hanya berdiri diam. Ibu itu kemudian berkata lagi, "Kalau kamu merasa aneh-aneh di situ, mending pindah saja. Jangan ditahan-tahan." Rika mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Malam itu ia duduk lama di kursi dekat meja gambar, menatap ke arah jendela yang ditutupi tirai tebal. Ia mulai bertanya-tanya, apakah bayangan-bayangan yang ia lihat selama ini memang milik perempuan itu? Dan kalau benar, apa yang sebenarnya diinginkan oleh sosok itu? Rika belum pernah benar-benar menjelajahi seluruh bagian rumah. Loteng kecil di atas plafon ruang tengah baru ia sadari keberadaannya saat sedang membersihkan debu di atas lemari. Terdapat penutup kayu di langit-langit yang bisa didorong. Dengan sedikit usaha dan bantuan bangku, ia membuka akses ke sana. Bau debu dan udara pengap langsung menyambut. Loteng itu sempit, hanya cukup untuk jongkok dan merangkak. Di sudutnya ada sebuah kotak kardus tua yang warnanya sudah pudar. Rika menurunkannya perlahan dan membawanya ke meja makan. Di dalamnya ada tumpukan buku lama, majalah sobek, dan beberapa bingkai foto hitam putih. Ia mengambil satu demi satu. Beberapa terlihat seperti foto keluarga biasa. Sebagian sudah menguning dan warnanya memudar. Tapi satu foto membuatnya berhenti cukup lama. Foto itu menunjukkan bagian depan rumah ini, terlihat dari sudut jalan. Tepat di jendela kamar depan, ada sosok perempuan berdiri. Pakaiannya putih, rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Wajah perempuan itu tidak jelas, kabur, tidak ada senyum, tidak ada ekspresi. Rika memeriksa bagian belakang foto. Tidak ada tulisan, tidak ada tanggal. Ia bandingkan posisi jendela dan bentuk rumah di foto dengan rumah yang ia tinggali sekarang. Semuanya cocok, bahkan bentuk pohon besar di samping jendela masih sama. Semakin lama ia menatap foto itu, semakin yakin bahwa sosok perempuan di sana adalah bayangan yang selama ini muncul di malam hari. Bukan hanya karena pakaiannya, tapi cara berdirinya. Diam, tegak, seolah memperhatikan dari balik jendela. Rika menyimpan kembali semua foto, tapi ia menyimpan yang satu itu terpisah. Ia ingin mencari tahu lebih jauh. Malamnya, sebelum tidur,
ia menaruh foto itu di meja samping tempat tidur. Kali ini, ia tidak langsung memejamkan mata. Ia menunggu, menatap ke arah tirai jendela yang tetap tertutup rapat. Beberapa menit kemudian, angin entah dari mana membuat tirai bergeser sedikit. Dan untuk sesaat, bayangan putih itu terlihat lagi di balik jendela. Diam, seperti dalam foto. Rika mulai sering terbangun dengan tubuh terasa berat. Kadang seperti habis berlari jauh, nafasnya tidak teratur, keringat dingin membasahi punggung. Mimpi yang ia alami hampir selalu sama. Ia berada di lorong rumah yang gelap, hanya diterangi cahaya remang dari jendela terbuka di ujung kamar. Di sana, sosok perempuan berbaju putih menangis sambil membelakangi Rika. Rambutnya panjang, menutupi sebagian tubuhnya. Saat Rika mencoba mundur, sosok itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan suara tangisnya semakin keras. Ia mulai merangkak cepat ke arah Rika. Setiap kali mimpi itu terjadi, Rika selalu terbangun tepat saat perempuan itu hampir menyentuh kakinya. Dan setiap kali juga, jendela kamar selalu terlihat terbuka sedikit, walau sebelumnya ia yakin sudah menguncinya. Malam-malam berikutnya, mimpi itu terus berulang. Detilnya tidak pernah berubah. Lorong gelap, tangisan, perempuan merangkak, jendela terbuka. Rika mencoba menulis mimpi itu di buku kecil, berharap bisa memahami maksudnya. Tapi yang ada, ia semakin gelisah. Tubuhnya terasa makin lemah, seperti tidak benar-benar tidur. Di siang hari pun, pikirannya sulit fokus saat bekerja. Bahkan untuk menggambar pun terasa berat. Ia mencoba memindahkan tempat tidur ke sisi lain kamar, menjauh dari jendela. Tapi tetap saja, ketika tertidur, mimpi itu datang lagi. Dalam mimpi terakhir, saat perempuan itu mendekatinya, Rika sempat melihat sesuatu di lehernya. Seutas tali panjang yang menjuntai ke belakang. Sama seperti cerita ibu tetangga tentang perempuan yang bunuh diri di kamar itu. Sekarang, mimpi itu tidak terasa seperti sekadar bunga tidur. Terasa lebih nyata, terlalu nyata. Rika mulai merasa rumah itu tidak lagi sama. Bukan hanya karena mimpi buruk yang terus mengganggu tidurnya, tapi juga karena kejadian-kejadian aneh saat ia sadar sepenuhnya. Suatu malam setelah dari dapur, ia kembali ke kamar dan mendapati pintu tidak bisa dibuka. Ia yakin tidak menguncinya. Gagang pintu bisa diputar, tapi tetap terkunci dari dalam. Butuh beberapa menit sebelum akhirnya pintu bisa dibuka kembali tanpa ia lakukan apa-apa. Besoknya, hal itu terjadi lagi. Kali ini saat ia berada di dalam kamar. Saat hendak keluar, pintu tidak mau terbuka. Ia duduk di tempat tidur, menunggu beberapa saat. Tidak lama kemudian, pintu mengayun perlahan seperti tidak ada yang mengganjal sama sekali. Gangguan lain muncul saat ia sedang cuci muka di kamar mandi. Saat mengangkat wajah ke cermin, ia melihat sosok putih melintas cepat di belakang. Seperti bayangan seseorang berambut panjang. Tapi saat ia menoleh, kamar mandi kosong. Kejadian itu terus terulang. Kadang saat ia sedang duduk bekerja, kadang saat membuka kulkas, atau saat menuju dapur. Ada yang seperti melintas cepat di sudut mata. Tapi tidak ada siapa-siapa. Rika mulai mencatat semua kejadian aneh itu di buku yang sama dengan catatan mimpinya. Tapi makin banyak ia mencatat, makin sering kejadian itu datang. Rasa takut mulai tumbuh lebih dalam. Ia tidak lagi merasa nyaman duduk sendiri di ruang tengah. Bahkan suara dari luar rumah pun tidak cukup untuk mengalihkan pikirannya. Setiap sudut rumah seolah bisa muncul bayangan itu kapan saja. Terutama di malam hari. Apalagi jika ia harus berjalan melewati lorong menuju kamar mandi. Ia mencoba menyalakan semua lampu saat malam, tapi itu pun tidak banyak membantu. Bayangan itu tetap muncul, cepat, samar, dan menghilang begitu saja. Rika mulai jarang keluar kamar.
Ia hanya keluar jika benar-benar perlu. Tapi kamar juga bukan tempat aman. Jendela masih menjadi titik yang paling membuatnya tidak tenang. Sekarang, suara tangisan samar mulai terdengar di malam-malam tertentu. Seperti seseorang yang duduk di dekat jendela, menahan perasaan yang tidak bisa dikeluarkan. Rika mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar berasal dari luar dirinya? Atau ada sesuatu yang mencoba mengganggu pikirannya sampai perlahan rusak? Setelah berminggu-minggu merasa diteror, Rika memutuskan untuk mencari bantuan. Ia tidak tahu harus kemana, tapi seorang tetangga menyarankan untuk memanggil seorang ustaz yang biasa membantu orang-orang dengan masalah di rumah. Ustaz itu datang pada sore hari. Ia tidak banyak bicara, hanya meminta izin berkeliling rumah. Rika menemaninya berjalan dari ruang tamu ke dapur, lalu ke kamar mandi, sebelum akhirnya masuk ke kamar utama. Di dalam kamar, ustaz hanya berdiri beberapa menit. Tatapannya mengarah langsung ke jendela. Tidak bicara, tidak bergerak. Hanya diam memperhatikan bagian luar, lalu menunduk pelan. Setelah selesai memeriksa seluruh rumah, ustaz duduk di ruang tengah. Setelah beberapa menit berdiam, ustaz mulai membaca doa-doa pelan. Ia kemudian mengangguk kecil dan berkata, tempat ini pernah ditinggali oleh roh yang belum tenang. Ia tidak menjelaskan panjang lebar, hanya menyebutkan bahwa energi itu masih tersisa, terutama di kamar yang sekarang ditempati Rika. Menurutnya, ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang membuat roh perempuan itu terus menampakkan diri. Rika bertanya apa yang bisa dilakukan agar gangguan itu berhenti. Ustaz menjawab, tidak semua gangguan bisa langsung hilang. Kadang hanya butuh waktu, kadang juga butuh keikhlasan dari yang sudah meninggal. Sebelum pulang, ustaz kembali berdiri di depan kamar. Ia menatap jendela sekali lagi, kali ini lebih lama dari sebelumnya. Rika sempat bertanya apakah ada yang dilihat. Ustaz tidak menjawab, hanya menyuruhnya untuk tetap membaca doa dan tidak membuka jendela kamar saat malam, apapun yang terjadi. Setelah ustaz pergi, rumah terasa sedikit lebih tenang. Tapi Rika tidak yakin apakah itu hanya perasaannya atau memang ada perubahan. Malam itu ia mencoba tidur lebih awal. Namun saat ia hendak menutup tirai, matanya terpaku keluar jendela. Di bawah pohon ketapang, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri diam. Sosoknya tidak jelas, tapi cukup untuk membuat Rika menarik tirai dengan cepat dan kembali ke tempat tidur. Meski ustadz sudah datang, rasa aman belum benar-benar kembali. Langit gelap. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak matahari terbenam, Rika sudah merasa gelisah. Ia memilih menyalakan semua lampu, termasuk lampu di dapur dan kamar mandi. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menggambar, tapi tangannya sulit fokus. Setiap kali melihat ke arah jendela, perasaannya semakin tidak enak. Tirai memang tertutup rapat, tapi bayangan pohon besar di luar tetap membuatnya tidak tenang. Tengah malam, lampu tiba-tiba mati semua. Rika langsung berdiri dan mencoba menyalakan kembali lampu kamar, tapi saklar tidak merespons. Ia sempat berpikir listrik padam, namun suara dari kamar membuatnya membeku di tempat. Dari balik jendela terdengar suara tangisan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat tubuhnya merinding. Rika melangkah mundur pelan. Ia yakin suara itu berasal dari luar, dari arah pohon ketapang yang biasa terlihat dari jendela. Lalu terdengar bunyi jendela terbuka. Padahal sebelumnya sudah ia paku dengan kawat. Tirai terangkat pelan oleh angin malam. Dari balik tirai yang menyibak, terlihat sosok perempuan berdiri di luar jendela. Tubuhnya diam, rambut panjang menutupi hampir seluruh wajahnya. Bajunya putih dan kusut. Sosok itu tidak langsung masuk, hanya berdiri beberapa detik sebelum perlahan-lahan bergerak maju, melewati kusen jendela dan melangkah ke dalam kamar. Rika tidak berteriak.
Ia hanya membalikkan badan dan lari ke kamar mandi. Ia mengunci pintu rapat-rapat dan duduk di pojok ruangan. Tidak ada suara dari luar, tapi udara di dalam kamar mandi terasa semakin berat. Beberapa kali Rika menutup mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Ia hanya ingin malam itu cepat berlalu. Ia bertahan di kamar mandi sampai pagi. Begitu sinar matahari masuk dari celah pintu, Rika baru keluar. Rumah dalam keadaan sunyi. Jendela kamar terbuka lebar, tapi tidak ada tanda-tanda orang lain di dalam rumah. Ia tidak menemukan bekas kaki atau gangguan lain. Namun yang membuatnya yakin, malam itu bukan mimpi. Adalah paku yang ia tanam sendiri di jendela, kini bengkok dan terlepas ke lantai. Rika mengemasi barang-barangnya tanpa banyak berpikir. Ia hanya mengambil barang yang paling penting. Beberapa perabot kecil ia tinggalkan begitu saja. Semua masih lengkap, tapi ia tidak peduli lagi. Tas pakaian, laptop, dan map berisi dokumen langsung ia masukkan ke mobil sewaan. Rumah itu ia kunci untuk terakhir kalinya tanpa menoleh ke arah jendela. Tidak ada salam perpisahan. Tidak ada rasa ragu. Ia langsung pergi ke rumah seorang teman lama dan minta izin tinggal sementara. Temannya tidak banyak bertanya. Rika hanya bilang tidak betah di rumah sebelumnya karena terlalu sepi. Beberapa hari kemudian, ia sudah mulai mencari kontrakan baru. Kali ini ia memilih tempat yang ramai, dekat warung dan tetangga yang terbuka. Ia tidak ingin lagi tinggal di tempat yang sunyi, apalagi yang menghadap pohon besar. Sementara itu, rumah lama kembali kosong. Beberapa tetangga sempat memperhatikan bahwa tidak ada aktivitas lagi di sana. Lampu-lampu padam, pintu tertutup rapat, dan pekarangan mulai kotor oleh daun ketapang yang berjatuhan. Beberapa minggu setelah Rika pindah, seorang tetangga yang sedang menyapu halaman malam-malam mengaku melihat bayangan di balik jendela kamar depan. Bayangan putih diam saja menatap keluar. Ia tidak berani mendekat. Cerita itu mulai menyebar lagi. Orang-orang mengingat kembali kisah perempuan yang dulu bunuh diri di kamar itu. Mereka bilang rumah itu seperti menolak dihuni. Siapapun yang tinggal di sana tidak akan bertahan lama. Rika tidak pernah kembali ke rumah itu, bahkan untuk mengambil barang yang tertinggal. Ia juga tidak pernah menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi di sana. Hanya satu yang ia tahu pasti, ada sesuatu di balik jendela kamar itu, dan ia tidak ingin melihatnya lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.